Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sedikit belajar di pertemuan yang keempat tentang materi identitas nasional. Baik, langsung saja. Apa sebenarnya definisi identitas nasional? Identitas nasional sendiri ini terdiri dari dua kata, yaitu pertama identitas, yang kedua adalah nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yaitu ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, sesuatu, sehingga membedakannya dengan yang lain. Sederhananya, kita bisa ambil identitas ini sebagai suatu hal yang unik. Selanjutnya, nasional berasal dari bahasa Inggris juga, nation, yaitu identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan fisik, budaya, agama, bahasa, nasib, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Lalu apa definisi identitas nasional? Definisi identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Bisa dikategorikan, apabila suatu bangsa itu sangat berbeda ataupun berbeda dengan negara-negara umumnya, berarti negara ataupun bangsa itu memiliki identitas nasional. Sedangkan kalau kita memiliki identitas nasional yaitu Pancasila. Oke, selanjutnya ada beberapa pandangan tentang identitas nasional. Nah, pandangan itu berupa pengertian mereka tentang identitas nasional. Yang pertama ada dari Kiai Haji Saidul Rahman. Identitas nasional menurutnya adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Yang kedua, Kunto Wibisono, yaitu manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan suatu yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Ya. Yang terakhir ada MRW, sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Jadi hampir sama semuanya ini redaksi untuk definisi dari identitas nasional. Ada suatu ciri yang khas yang setidaknya tercermin dari perilaku masyarakat ataupun bangsa itu sendiri. Oke, selanjutnya faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada faktor objektif yang terdiri dari geografis, ekologis, demografis. Oke, kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara ini, setidaknya sangat memengaruhi perkembangan Indonesia dalam hal kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural. Selanjutnya ada faktor subjektif. Nah, ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor historis, sosial politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi ada sedikit faktor sejarah yang setidaknya mengilhami Founding Father untuk merumuskan ataupun hidup bersama dalam suatu negara atau bangsa yang disebut sebagai bangsa ataupun negara Indonesia. Selanjutnya, Robert Ventos. Dia mengatakan bahwa interaksi antara 4 faktor penting pembentuk identitas nasional. Dia mengatakan bahwasanya ada 4 faktor penting pembentuk identitas nasional ini yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Yang selanjutnya ada faktor pendorong. Faktor pendorong ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi.
Jadi lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara ini sangat mendorong adanya identitas nasional. Selanjutnya adalah faktor penarik. Faktor penarik ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan penataan sistem pendidikan nasional. Yang terakhir ada faktor reaktif. Yang pertama adalah penindasan. Yang selanjutnya faktor yang termasuk faktor reaktif adalah faktor dominasi dan faktor pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Jadi harus ada penggalian-penggalian romantisme masa lalu untuk bisa menghadirkan identitas nasional menurut Robert de Freitas. Selanjutnya ada 6 unsur identitas nasional yang sangat mempengaruhi atau mewarnai identitas nasional. Yang pertama adalah unsur sejarah, yang kedua adalah suku bangsa, yang ketiga adalah agama, yang keempat adalah kebudayaan, kelima budaya unggul, dan terakhir bahasa. Kenapa Pak budaya unggul? Karena kita harus lebih baik lagi sesuai dengan julukan yang pernah diterima oleh Indonesia, yaitu macan Asia. Sedangkan macan untuk sekarang masih tidur, kapan lagi kalau tidak kita yang membangunkan macan itu. Oke, bentuk identitas nasional Indonesia seperti apa? Bentuk identitas nasional Indonesia itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua, Sangsaka Merah Putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang keempat, ada burung Garuda sebagai lambang negara. Kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Keenam, Pancasila sebagai dasar filsafat Indonesia. Ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedelapan, Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat sebagai bentuk negara. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang majemuk, plural, dan terdiri dari suku maupun istiadat yang sangat banyak sekali. Yang terakhir ke-10 adalah kebudayaan. Ya. Sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah, banyak sekali budaya daerah yang diangkat nasional sehingga semua orang-orang di daerah selain daerah itu mengetahui bahwasanya ada kebudayaan dari suatu daerah. Nah, jadi ada pertukaran ataupun semacam saling berbagi pengetahuan tentang kebudayaan masing-masing daerah. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas nasional. Seberapa pentingnya Pancasila sebagai identitas nasional? Saya kira sangat penting. Untuk apa? Untuk negara ini ataupun bangsa ini memiliki kepribadian. Adapun kepribadian ataupun seperti apa sih karakter yang diingini oleh Pancasila? Yang pertama adalah berketuhanan, yang kedua berkeadaban, ketiga berkemanusiaan, keempat berkejuangan, kelima berkeadilan, dan yang terakhir keenam adalah bermusyawarah, di mana ini sudah dirumuskan dalam Pancasila, 5 butir sila itu sendiri. Jadi itu kita harus memiliki kepribadian agar apa? Supaya kita bisa menolak paham-paham yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Jadi kalau sudah Pancasila sudah merasuk dalam ide, pola aktivitas, perilaku, serta perbuatan kita, nah, ucapan perbuatan kita sesuai dengan Pancasila, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang akan kuat, bangsa yang memiliki kepribadian yang unik atau berbeda dengan yang lain, sehingga kita bisa untuk menangkis paham-paham, untuk menangkis tradisi-tradisi impor, tidak ikut-ikut apa yang dimiliki oleh negara atau bangsa lain, tidak lantas mengikuti ini, sehingga kita memiliki prinsip-prinsip yang membedakan ataupun identitas yang membedakan kita dengan negara atau bangsa yang lainnya. Baik, mungkin stimulus untuk perkuliahan di pertemuan keempat identitas nasional cukup sampai sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.